Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sampai pada pembelajaran 6, halaman berapa ini? Halaman 92. Ya. Nah, untuk pembelajaran yang lain ada di sini. Ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut menggunakan playlist ini ya. Oke, linknya ada di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channel, masuk ke dalam channel. Nama playlistnya adalah kelas 5 buku tematik. Oke, kita akan bahas budaya masyarakat Indonesia itu beragam ya. Keberagaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Nah, Indonesia sangat luas dan lingkungannya berbeda-beda. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khas ya sendiri. Ayo kita pelajari ya. Pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Jadi ada yang makna tertentu, maksud itu ya, makna tertentu, ada yang tidak memiliki makna, yang penting indah ya, gerakan yang indah. Pola lantai yang mempunyai maksud ya lebih banyak dalam tari-tarian klasik ya, jadi polanya saja memiliki makna atau maksud tertentu ya, yang terdapat di Keraton Surakarta, Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tarian kreasi baru dan tarian rakyat juga mempunyai maksud ya. Perhatikan pola lantai dalam tarian yang berbeda berikut ini. Ya, ini adalah tarian apa ini? Ini jaran kepang ini ya kan? Pak Ali pernah dulu waktu SD ya menarikan tarian jaran kepang seperti ini. Ya, kedua karya tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian jaran kepang ya berdasarkan bentuk koreografi termasuk jenis tari rakyat, sedangkan tari bedoyo termasuk jenis tari klasik. Ya, bentuk pola lantai tari jaran kepang lebih sederhana dibandingkan pola lantai tari bedoyo. Ya, ini sederhana. Kadang-kadang kalau sudah tampil waktu 17-an itu, bukan 17-an ya, karnaval ya, pernah Pak Ali ikut tari ini waktu karnaval, ya itu lebih tidak beraturan malah. Ya, pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada jaran kepang tidak mempunyai maksud apapun ya, yang penting rapi gitu aja ya. Sebaliknya pada pola lantai yang terdapat pada tari bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan ya, rakit lajur ini menggambarkan 5 unsur pada diri manusia, yaitu ada unsur cahaya, ada unsur rasa, ada sukman, nafsu dan perilaku loh ya. Jadi pola lantainya saja ada maknanya di situ, cahaya, rasa, sukma, nafsu dan perilaku ya. Nah, kamu telah berlatih memperagakan salah satu tari kreasi daerah dengan iringan. Nah, sekarang peragakan di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Perhatikan pola lantai untuk setiap gerakan tari yang kamu peragakan. Secara bergantian kamu dan teman-temanmu telah memperagakan tarian daerah ya. Tari daerah mana yang kamu peragakan? Samakah dengan tarian daerah yang diperagakan teman-temanmu? Jika berbeda, janganlah saling mengejek. Perbedaan budaya bangsa termasuk tarian menjadi kekayaan bangsa yang justru harus kita banggakan. Yang budaya yang sangat kaya ini luar biasa. Ya, ini ada anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Ya. Yayasan Sukma Bangsa Birun Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bireun Aceh. Anak-anak PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup, Lampuan, Bungung Jumpa, dan Tarik Pukat.
Namun ada pula beberapa peserta yang menampilkan seni tari dari provinsi lain. Salah satu diantaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Ya, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak suang dari Jawa. Tujuan anak laki-laki menyanyikan tarian, mereka menggunakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam penampilan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar melestarikannya kelak, tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan beraneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Bu Surya Murni. Lomba tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak-anak cinta budaya Indonesia. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari ya agar mendukung upaya mewarisi budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Ya, ini pelajaran yang gampang-gampang susah, melatih kita percaya diri untuk tampil di depan banyak orang. Nah, kemampuan ini kalau dimiliki bagus sekali. Ya, jawablah pertanyaan berikut, diskusikan bersama kelompokmu. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks anak PAUD Aceh? Ya, tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Ya, ini adalah peristiwa lomba seni tari. Ya, peristiwa lomba seni tari. Ya, ini jawaban nomor 1. Lomba seni tari kreasi Nusantara. Ya, Nusantara. Ya, yang diadakan Yayasan Birun di Aceh. Yang diadakan Yayasan Birun, ya Birun tulisannya ya, Yayasan Biruen apa Birun ya, kita lihat Yayasan Yayasan apa tadi, Yayasan Sukma Bangsa Birewen, nah salah ini, Birewen, ya, yang dia Yayasan Bangsa Birewen, Yayasan Bangsa Birewen, nah di Aceh, ya di Aceh. Oke, nomor 2, ya di sini ya. Mengapa ada anak yang menampilkan tarian Jawa? Mengapa? Ya, karena ingin menunjukkan, tadi menurut Bu ini ya, Bu gurunya, ya. Nah, kata Bu Surya, karena mereka ingin menampilkan sajian yang berbeda. Ya, kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari Indonesia. Mereka ingin menampilkan sajian yang berbeda. Ya, mereka ingin menampilkan sajian yang berbeda dan ingin menunjukkan gitu aja ya, inginnya nggak usah 2 kali, dan menunjukkan kebinekaan Indonesia dan menunjukkan kebinekaan Indonesia. Nah, sikap apa yang dapat ditiru oleh anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Ya, nah ini jawabannya di sini ya, biar tempatnya. Sikap cinta tanah air ya, tentu saja sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dengan keragaman suku dan budaya. Keragaman suku dan budaya. Sikap cinta tanah air dengan keragaman suku dan budaya ya
dan menunjukkan kemauannya untuk belajar tarian lain, dan menunjukkan kemauannya ya, dan menunjukkan kemauannya untuk mempelajari tarian daerah lain. Seperti itu. Tarian apa yang pernah kamu peragakan? Ya, kalau Pak Ali loh ya, pernah memperagakan tari jaran kepang. Ya, apakah yang kamu berminat belajar tari daerah lain? Ini jaran kepang dari daerah lain ya. Ya minatlah ya. Tapi kalau disuruh memilih, Pak Ali lebih suka itu untuk seni, itu lebih suka seni suara ya, seni nyanyian ya, daripada seni tari. Sama-sama dari daerah lain ya. Apa kamu berminat belajar tari daerah lain? Ya, karena untuk memperkaya wawasan ya, untuk memperkaya wawasan ya, agar lebih mencintai daerah lain, budaya daerah lain. Nah, kalau kalian enggak pernah, jawab aja enggak pernah, enggak apa-apa. Akankah kamu berniat belajar tari daerah lain? Tidak, misalnya. Mengapa? Enggak suka nari? Enggak apa-apa. Saya lebih suka nyanyi, ya enggak masalah. Ya dijawab seperti itu aja. Ya, jadi boleh alternatif, misalnya di sini alternatifnya tidak, ya jujur saja tidak. Ya. Apakah kamu berniat belajar tari daerah lain? Tidak. Ya, saya mencintai daerah lain tapi tidak bisa bernyanyi, karena saya tidak bisa bernyanyi. Penari saya lebih suka bernyanyi misalnya, karena ya saya lebih memilih ya menyanyikan lagu daerah lain. Enggak masalah. Ya, jadi yang penting jujur apa adanya. Kalau Pak Ali memang pernah jaran kepang ini. Ceritakan pengalaman menarik saat kamu atau temanmu memperagakan tarian daerah lain. Ya, karena kita tampil waktu 17-an, dapat sambutan yang baik dari penonton. Mendapat sambutan meriah dari penonton. Bacalah hasil diskusimu di depan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Ayo renungkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan di lingkungan sekitarku yang konteksnya budaya ya. Keterampilan yang aku berikan perbaikannya karena saya ya suka menyanyikan ya lagu daerah lain, untuk ya, menunjukkan kecintaan saya pada lagu daerah di Nusantara ya, menunjukkan bahwa beragam ya. Kemudian saya suka menyanyikan lagu daerah lain untuk menunjukkan kecintaan saya pada lagu-lagu daerah di Nusantara. Terus saya juga ingin memperkenalkan lagu tersebut pada masyarakat ya. Saat pentas seni saya juga ingin memperkenalkan lagu daerah lain saat tampil di pentas seni ya, seperti itu ya, hubungannya dengan seni ya. Jadi saya juga suka melihat tarian dari daerah lain ya. Saya memberi dukungan
pada teman-teman yang menari, yang ya menampilkan tarian daerah lain, menampilkan tarian daerah lain. Ya, ini penting ya. Jadi walaupun kita nggak ikut menari, dengan memberi dukungan pada teman-teman yang menari daerah lain, ini sama saja dengan kita ikut berpartisipasi untuk menjaga agar budaya-budaya tersebut tidak hilang, ya, agar budaya-budaya tarian-tarian itu tetap lestari, ya. Sikap perilaku yang dapat menjadikan kehidupan dan lingkungan sekitarku lebih baik, ya. Ini adalah kita tunjukkan, kita tampakkan, kita tampakkan apa ya? Ya harus kita tampakkan juga ya. Kita tampakkan dukungan kita, kita pada usaha ya untuk pelestarian budaya, ya. Nah, memberikan dukungan pada teman, ya, dukungan pada teman yang menari atau menyanyikan lagu daerah lain, menarikan, ya, menari atau menyanyikan lagu dari daerah lain, ya, dengan alasan, ya, kecintaan kita pada kesenian daerah, kecintaan kita pada keragaman kesenian daerah, ya, kecintaan kita pada keragaman kesenian daerah yang beragam, ya, kesenian daerah yang beragam. Nah, ini ya yang sikap yang kita bina, yang kita pupuk, yang berhubungan dengan seni dan budaya, ya. Kemudian kita lanjutkan kegiatan bersama orang tua. Tulislah kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya yang pernah keluargamu ikuti. Ceritakan dengan bahasa runtut dan ejaan yang benar. Yang pertama, memakai pakaian daerah lain saat mengikuti Karnaval 17 Agustus. Ya, menyanyikan lagu daerah lain, ya, menyanyikan lagu daerah lain saat pentas seni. 3, mungkin memperagakan tarian daerah lain saat pentas seni, ya, memperagakan tarian daerah lain saat pentas seni. Dan yang keempat, menunjukkan dukungan pada teman. Nah, menunjukkan dukungan pada teman, menunjukkan dukungan pada teman yang menyanyikan atau memperagakan tarian daerah lain, atau memperagakan tarian daerah lain. Dukungan itu penting, ya, biar orang itu tambah bersemangat. Nah, subtematika akan kita pelajari di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.